sahabat yang dalam gelap, biar sinarmu terus benderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang penat. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap, biar sinarmu terus benderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang penat. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap, biar sinarmu terus benderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang penat. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap, biar sinarmu terus benderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang penat. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap, biar sinarmu terus benderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang penat. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap, biar sinarmu terus benderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap.
terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang penat. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarmu terus benderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang penat. Kamu adalah terang dunia, jadilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarmu terus benderang, hangatkan hati tiap orang. surga, kau berikan cuaca yang baik pada hari ini Tuhan. Kau sudah memulihkan
kami, Engkau sudah hadirkan dengan anak-anak-Mu adalah suara kita indah yang akan memuji memuliakan Engkau Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami mendapat berkat atas firman, atas lagu-lagu yang akan kami nyanyikan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami pagi ini, biarlah semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, maafkan dosa salah kami, dan layak menerima berkat. Inilah doa yang jauh sempurna, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau jalannya lihat tuh bersama masuk beres ya, aku akan berantakan. Ayo, lansia yang bisa tetap. Ayo.
lagi Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum memulai ibadah kita ada satu lagu yang mungkin belum pernah dengar. Jadi kita mau latihan dulu satu lagu ini yang terakhir adalah Kamu Adalah Terang Dunia. Boleh minta tolong slide-nya untuk ditampilkan supaya kita bisa berlatih bersama-sama. Lagu terakhir yang Kamu Adalah Terang Dunia. Kamu adalah terang dunia, carilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarku terus berderang, hangatkan hati tiap orang. Kristuslah sumber terang yang kau sebar, teruslah bersinar tetap. Hidup memancarkan damai sejahtera, memberi semangat bagi orang benar. Kamu adalah terang dunia, carilah sahabat yang dalam gelap. Biar sinarku terus berderang, hangatkan hati tiap orang. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu, jemaat sekalian serta simpatisan yang kami cintai, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, Saudara serta hadirin sekalian. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku depan Bapak Ibu sekalian. Dan bersama ini pula kami menyampaikan beberapa poin dari beberapa penekanan warta tersebut. Yang pertama adalah donor darah. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu, hari ini, jam 8 sampai 11 di kantor RW 12. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kedua adalah tentang kebaktian kenaikan pra remaja ke Komisi Remaja yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Februari jam 9 di Aula TKK 6 Penabur dan dilayani oleh Pendeta Ana Nuraini. Kebaktian ini adalah kebaktian intergenerasi. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak buat bersama-sama mengikuti ibadah ini. Sekolah minggu akan digabung supaya adik-adik kelas dan para GSM dapat mengantar anak-anaknya ke jenjang berikutnya. Yang ketiga adalah kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 1 Februari jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3 dengan tema Belajar Mencintai Tanpa Kehilangan Diri dengan pembawa firman Pendeta Sony Samuel Turnip dari GKI Bekasi Timur. Berikut disampaikan laporan keuangan gereja yang akan diwartakan secara lisan setiap bulannya. Total penerimaan selama bulan Desember 2025 sebesar Rp595.502.212. Sementara total pengeluaran gereja sepanjang bulan Desember sebesar Rp575.650.059. Terima kasih untuk semua dukungan dan persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengelola setiap berkat dengan bijaksana demi kemuliaan-Nya. Warta yang kelima, resital pertama Bina Musik. Bina Musik GKI Gading Indah akan mengadakan resital pertamanya pada hari Sabtu 31 Januari jam 5 sore. Resital ini bertujuan memberikan pengalaman bermusik bersama bagi para murid-murid Bina Musik GKI Gading Indah yang sudah dan akan melayani di ibadah-ibadah yang diselenggarakan di gereja kita. Anggota jemaat dan simpatisan bisa menyaksikan resital ini dengan datang langsung ke ruang ibadah lantai 2 GKI Gading Indah di Jalan Gading Indah 3 pada hari Sabtu 31 Januari jam 5 sore tersebut. Warta yang terakhir adalah dari klinik. Klinik Gria Kasih Indah menyediakan pemeriksaan lab atau medical check-up gratis setiap 6 bulan sekali bagi para peserta BPJS yang terdaftar di klinik dan terdiagnosa berpenyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini bisa ditanyakan ke petugas klinik. Mari kita simak sebentar video profil klinik Gria Kasih Indah. Di tengah jantung Kelapa Gading, hadir sebuah oase kesehatan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan harapan. Klinik Pratama Gria Kasih Indah bernaung di bawah Yayasan Gria Kesehatan Indonesia yang berafiliasi dengan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Langkah klinik Pratama Gria Kasih Indah berawal dari pelayanan kesehatan gereja yang ditujukan untuk jemaat lanjut usia. Klinik Pratama Gria Kasih Indah menjadi mitra kesehatan masyarakat melalui berbagai layanan, dari MCU rutin hingga vaksinasi internasional sebagai syarat berpergian ke negara tertentu. Layanan klinik turut dilengkapi oleh ambulans dan mobil gigi, menghadirkan mobilitas yang memungkinkan kami
untuk menjangkau sesama yang kesulitan akses kesehatan. Selain itu, klinik juga melayani home visit agar setiap orang, bagaimanapun kondisinya, bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Klinik Pratama Gria Kasih Indah terus berinovasi. Salah satu keunggulan kami adalah poli gigi terpadu. Hadir pula Rose Dental Laboratorium, dilengkapi dengan teknologi pencetakan 3D untuk membuat gigi tiruan. Klinik Pratama Gria Kasih Indah juga rutin melakukan sejumlah inisiatif kegiatan, promosi kesehatan dan pengabdian masyarakat. Klinik Gria Kasih Indah ini seperti rumah sendiri. Sebab setiap kali saya datang ke sini, saya dilayani, diterima dengan kasih, dengan keramahan, dengan pengertian. Klinik Pratama Gria Kasih Indah juga siap melayani medical check-up untuk karyawan maupun siswa sekolah. Saudara-saudara terkasih, tiap kali kita datang untuk berobat di klinik Pratama Gria Kasih Indah, ada makna yang lebih dalam dari sekedar berobat demi kesembuhan diri sendiri. Melalui sistem subsidi silang yang diterapkan, setiap kunjungan dan kontribusi kita turut menjadi berkat, mendukung sesama yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan latar belakang apapun. Subsidi silang yang dilakukan bertujuan agar semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama baiknya. Setiap senyum yang mengembang, setiap sakit yang terobati, dan setiap kehidupan yang menjadi lebih baik adalah bahan bakar semangat kami. Tema Terang di Tengah Bayang-Bayang akan dipimpin oleh Pendeta Budiman dari GKI Bandar Lampung. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Umat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja menerima votum dan salam yang adalah sebuah tanda bahwa ibadah kita ini dimulai di dalam nama Tuhan yang merancang kehidupan yang luar biasa. Tapi mari kita jujur sejenak sebelum melangkah lebih jauh. Bagaimana panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi terang di tengah bayang-bayang kehidupan ini. Mungkin kita menjadi lelah dengan beratnya kehidupan, tetapi karena kita sedang memaksa diri kita untuk masuk ke dalam situasi yang membuat terang kita menjadi redup, maka inilah kesempatan bagi kita untuk dipanggil Tuhan menjadi sosok terang yang membawa terang Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita menyambutnya dengan memuji Yesus memanggil. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-25 berkata demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang memperingatkan mereka di bumi ini tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui bahwa kami telah sering berdosa di dalam pikiran kami, perkataan kami, juga perbuatan kami. Kami telah lalai mengasihi Allah dan sering gagal mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa. Tolong kami untuk bisa meninggalkan dosa kami dan hidup dalam ketaatan, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan setiap hari. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan, agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan dengan tetap berdiri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui dan bertobat dari dosanya. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 berbunyi, "Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya.
yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Umat Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kasih
dari Oma-Opa lansia.
Terima kasih ya, Uma, sudah mengiringi pujian. Rasanya sering latihan ya, Uma ya. Maksudnya kualitas nadanya itu enggak terlalu lemah, terus terjaga begitu. Luar biasa ya. Jemaat Tuhan, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar kembali firman-Mu. Kami meminta Roh-Mu yang kudus bekerja melembutkan hati dan pikiran kami, agar kami mau belajar, diubahkan, dibentuk kembali oleh firman Tuhan. Sehingga kami boleh menyadari bahwa kami adalah terang yang diisi oleh terang Kristus. Dan dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh tetap menjadi terang. Mari Roh Kudus tuntun kami dalam kebenaran firman Tuhan, karena kami mau belajar dari firman-Mu, mendengarkan firman Tuhan, dan dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 1 hingga 4. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 1 hingga 4. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikian sabda Tuhan. Dan keselamatan
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang selamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus. Zebedeus sudah membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa-bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Senang ya bisa berkebaktian lagi. Saya dengar tentu bukan dari televisi, jemaat di Gading Indah minggu lalu ya tidak berkebaktian karena dikepung oleh banjir. Untung tim multimedianya tiap minggu melakukan streaming. Jadi kalau diminta streaming dadakan tidak masalah. Terkasih Tuhan, saya ingat sekali ketika saya kuliah tahun 99 saya diajak pendeta Yolanda ke gereja di sini. Dulu masih satu lantai, pintu-pintu kebuka menghadap ke di belakang itu, belakang umat langsung kali. Kalinya pun tidak ada tambahan tembok waktu itu. Bicara Gading Indah dengan 3 pendeta, pendeta Stira dengan pendeta Novita itu teman bermain. Walaupun saya satu letting secara kelas di bawah beliau, tapi secara usia kami seumuran. Jadi kalau ketemu dengan beliau, pendeta Stira dan pendeta Novita, jadi ingat teman bermain waktu kuliah. Pendeta Stira itu jago main bola, saudara. Iya, saudara mungkin nggak percaya, jago main bola. Ya. Dan beliau selalu dipasangkan di back. Ya. Jadi orang takut kan ya, kalau beliau dipasangkan menjadi back. Ya. Ya saya sendiri setelah lulus dari perkuliahan langsung diarahkan oleh sinode untuk menggarap ladang seperti di Naftali dan Zebulon ya. Langsung ditempatkan di Lampung. 3 bulan di Metro, setelah itu di kota Bandar Lampung sampai sekarang. Saya suka mengajak, setiap kali pertukaran mengajak umat untuk bermain ke Lampung. Ada banyak wisata, ada wisata tentu bahari ya, bisa melihat Lampung banyak ikan seperti di Manado apa namanya? Bunaken. Ini ada mini Bunaken di Lampung ya, di Pahawang. Kalau mau melihat lumba-lumba, memegang lumba-lumba lebih banyak daripada di Lovina ya, di Bali. Datang juga ke Teluk Kiluan di Lampung. Nanti naik kapal yang ada ininya. Terus si lumba-lumba tuh di samping kita bisa elus-elus begitu ya, mengikuti ini. Dan kalau gak ketemu lumba-lumba, nanti uang diganti kapalnya. Ada garansi seperti itu. Kalau suka fotografi yang rada serius ya, yang jepretannya suka dijual di Shutterstock begitu ya, nama-nama uang jajan begitu. Ada objek wisata terkenal dunia namanya Gigi Hiu ya, di Teluk Kiluan itu Gigi Hiu. Jadi tebing-tebing terbuat dari karang, ketika ombak masuk itu deburannya seperti kabut ya, putih begitu. Di foto itu cakep sekali. Dan ombak yang bagus, kata para surfer itu bukan di Bali, apalagi untuk surfing ya, tapi di Lampung Barat. Yang ombak kalau kegulung itu panjang, lama begitu. Mainlah ke Bandar Lampung, tentu ikan-ikannya lebih seges-seges saudara. Dan harganya lebih miring daripada di Jakarta. Kalau yang mau punya rumah kedua yang jauh dari banjir, tentu Lampung. Bandar Lampung itu kota di bukit, tapi dapat laut. Mari saudara ya, ada lautnya pantai, tapi ada perbukitannya, itu kota Bandar Lampung ya. Boleh punya rumah kedua. Yang sudah merasa jenuh dengan bisnis, mau mengembangkan usaha, boleh dibuat di Bandar Lampung. Selalu ada banyak kesempatan yang bisa digarap. Di Lampung itu masih bahasa marketer ya, masih blue ocean. Kalau di Jakarta kan red ocean ya, terlalu banyak kompetitornya buat di Lampung. Karena kalau Bandar Lampung bertumbuh, maka umat Kristen di Bandar Lampung juga pasti akan ikut bertumbuh. Kalau ke Lampung jangan khawatir, ada 16 penerbangan PP dari Jakarta ya. Kalau nyebrang ada kapal cepat ekspres 1,5 jam aja, ada tol. Datanglah ke Lampung. Demikianlah pesan dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung untuk kita semua. Titip Pak Pendeta, titip pesan. Oh iya siap. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara pernah berburu merek sepatu tertentu, dapat nih harga diskonnya luar biasa 70%. Tapi nomornya di bawah nomor kaki saudara. Entah itu nomornya di bawah 1 atau di bawah 2. Nomornya lebih kecil. Bayangkan saudara,
Kalau kita pakai nomor sepatu yang kecil, gimana rasanya? Ada yang pernah pakai? Satu nomor di bawah kita demi merek yang kita cari. Harganya pun miring. Pernah? 1 senti, 1 ukuran. Mungkin kalau 1 ukuran nggak begitu sakit ya. Ini 2 ukuran, saudara. Dipakai, bayangkanlah sakitnya. Tidak peduli harganya mahal, tapi yang namanya kalau sempit ya sakit ya. Menjepit jempol, kadang membuat lecet tumit ya. Setiap kali melangkah itu pasti nyeri, penderitaan. Walau sepatunya sepatu yang kita inginkan. Dan menjadi aneh, banyak dari kita yang melakukan hal yang sama tetapi untuk kehidupan. Kita tanpa disadari berjalan dengan sepatu jiwa kita yang sebenarnya sudah terlalu sempit. Lalu kita mengeluh tentang hidup. Mengapa hidup ini kok terasa menyakitkan? Padahal kalau kita mau jujur, ya karena kita salah pakai nomor sepatu untuk jiwa kita. Hari ini di tengah dunia yang rasanya seperti tanah bayang-bayang maut. Dunia yang sekarang ini ancamannya sudah bukan main-main, perang. Amerika nanti mencaplok mana, Cina yang udah siap nih mau mencaplok negara bagian dari negaranya, Taiwan, juga Rusia yang masih terus menghajar Ukraina. Ini tanah seperti dibayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Dan di tengah-tengah situasi ini kita mendengar kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita mendengar kata pertobatan, apa yang ada di pikiran kita, saudara? Seringkali kita menganggap sebagai hukuman. Kalau nggak bertobat nanti dihukum. Atau bertobat seperti berhenti menjadi orang yang nakal. Bertobat berarti jangan melakukan ini dan itu. Bertobat itu seolah-olah menjadi urusan perilaku yang buruk yang harus diperbaiki. Ya kurang lebih memang tidak salah juga, tapi kurang tepat kalau kita memiliki pemahaman seperti itu. Tapi mari kita jujur, saudara. Penekanan pada perilaku yang buruk membuat hidup menjadi rasanya capek kan. Kalau kita bicara tentang hidup yang buruk harus dibenari, diperbaiki, kita akan lelah. Kita terjebak dari upaya yang konstan untuk menjadi cukup baik bagi Tuhan. Hidup itu pokoknya harus jadi baik di depan Tuhan, di depan pasangan, di depan orang tua. Tanpa disadari ini hidup akan membuat kita lelah. Maka ada pemahaman yang perlu ditambahkan tentang pertobatan. Bagaimana jika saya katakan bahwa bertobat adalah bukan tentang hanya menjadi anak baik. Bagaimana jika bertobat sebenarnya adalah panggilan untuk memiliki kehidupan yang lebih besar. Panggilan untuk menjawab panggilan Tuhan yang membawa kita ke kesempatan yang lebih besar. Pengalaman yang lebih besar bersama dengan Tuhan. Maka kita belajar dari para murid nih yang melepaskan jala dan meninggalkan perahu mereka. Lihatlah Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, keempat orang yang kali pertama ditemui Yesus dan dipanggil menjadi muridnya. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, perhatikan, Tuhan Yesus tidak mengkritik cara mereka memancing, ya kan? Salah menebarkan jalannya, tidak begitu. Yesus tidak menuduh juga mereka berdosa. Perikop sebelumnya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu masuk perikop berikutnya bercerita bagaimana murid dipanggil. Tapi Yesus tidak berkata kepada para murid, bertobatlah, mereka sedang berdosa. Para murid hanyalah sedang menjadi nelayan saat itu, melakukan apa yang biasa mereka lakukan sebagai seorang nelayan. Pekerjaan di masa Yesus adalah pekerjaan keluarga. Maka itu Yesus sebut anak tukang kayu karena ayahnya tukang kayu. Kalau Yesus tetap tinggal di workshop ayahnya, tidak pergi
menyebarkan Injil, maka dia menggeluti usaha keluarga sebagai tukang kayu. Sama seperti murid-murid yang dipanggil oleh Yesus, mereka punya usaha keluarga menjadi nelayan. Bicara tentang pertobatan, dalam bahasa Yunani adalah metanoia, berbalik 180 derajat. Maka yang pertama yang mendasar metanoia itu adalah perubahan pikiran, perubahan cara pandang, perubahan arah hidup, perubahan cara melihat dunia. Ketika Yesus berkata, "Bertobatlah," sebenarnya dia sedang berkata kepada kita, tinggalkan sepatu kekecilan milikmu, aku punya ukuran yang lebih pas untukmu. Tinggalkan cahayamu yang redup itu, aku akan mengganti dengan cahaya terang yang lebih terang untuk dirimu. Petrus dan Andreas meninggalkan jala mereka. Jala adalah simbol dari apa yang menjerat kita. Bisa menjadi pola pikir yang lama, bisa juga menjadi kebiasaan yang membuat kita terjebak di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Kebiasaan kita yang suka tidak mau diajak Tuhan untuk mengambil kesempatan yang lebih besar, termasuk kesempatan melayani yang lebih luas. Mengapa kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk memperbaiki jala yang sebenarnya menjerat kita? Yakobus, Yohanes meninggalkan perahu, kata teks di Injil. Bahkan meninggalkan ayah mereka yang bernama Zebedeus. Mengapa? Karena perahu adalah zona nyaman yang membuat kita nyaman. Orang yang nyaman itu kadang mager ya, udah duduk nyaman, udah gak mau kemana-mana. Walaupun Tuhan berkata, ayo pergi ke sini, ayo mengerjakan ini, udah males, sudah mager, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Perahu seringkali menjadi zona nyaman, kenyamanan palsu. Kalau kita sudah nyaman, enggan digeser, enggan berkembang, enggan lebih maju lagi, itu sebuah kenyamanan yang palsu. Dan bagaimana dengan anak-anak Zebedeus? Mereka mewakili ekspektasi orang lain. Ayah mereka Zebedeus ditinggalkan kan oleh anak mereka ya. Sebagai sebuah gambaran bahwa Zebedeus itu ayah itu sebagai simbol tentang ekspektasi orang lain yang selama ini mendikte diri kita. Kadang kita terlalu terikat dengan Zebedeus kita. Kita melakukan apapun dalam hidup untuk menyenangkan orang lain. Ketika itu terjadi, kita seperti berada bersama dengan tanda petik ayah Zebedeus. Dan Tuhan meminta apa? Tinggalkan jala dan juga ayah Zebedeusmu. Yang membuatmu tidak bisa kemana-mana. Yang membuatmu tidak mengetahui siapa potensi dirimu. Saudara, kita mengenal ada istilah kutu loncat ya. Kadang kita atau media menyebut kepada para politisi yang pindah-pindah partai, kutu loncat. Atau ada yang menyebut untuk teman-teman yang suka pindah-pindah kerja. Saudara tahu gak sih kutu loncat itu seperti apa? Dan mengapa namanya kutu loncat? Saya gak tahu bahasa Latinnya apa, tapi kutu loncat itu didesain dalam dirinya, ia bisa melompat setinggi 3 meter. Terus pindah kemana begitu. Makanya kan suka nempel tuh kalau ada hewan, anjing kita yang bersih tiba-tiba ketemu anjing yang lain dalam jarak radius yang cukup jauh 3 meter, dia bisa loncat, bisa pindah ke anjing kesayangan kita. Tapi bayangkan kalau kutu loncat dimasukkan ke dalam kotak korek api. Kalau kita kosongkan, kita masukin kutu loncat. Pertanyaannya, apakah kemampuan dia loncat 3 meter masih dapat dia lakukan di dalam kotak korek api? Kemampuan dia hilang karena kotak korek api membatasi dirinya.
maka perahu bisa membatasi kita. Yang Tuhan tahu kita bisa meloncat lebih tinggi dibatasi oleh kotak korek api. Dan kotak korek api ini bukan orang lain yang membuatkan untuk kita, tapi seringkali kita yang membuatnya untuk membatasi kita. Nabi Yesaya menubuatkan tentang bangsa yang berjalan di dalam kegelapan tapi melihat terang yang besar. Itu adalah melihat Kristus. Terang itu tidak datang untuk menghakimi kegelapan. Teksnya tidak berkata demikian. Tetapi terang itu untuk menyingkapkan bahwa kita tidak harus tinggal di bayang-bayang. Kalau ada terang, tinggalkanlah daerah bayang-bayang itu. Kalau ada terang kita di goa, tinggalkanlah goa itu menuju kepada terang, panggilan keselamatan Kristus. Tapi kita ada masalah, saudara. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam suratnya di Korintus, Paulus memperingatkan tentang perpecahan. Ada yang memihak kepada Paulus, ada yang memihak kepada Apolos. Paulus dan Apolos ini salah satu pendiri gereja di kota Korintus. Apa yang terjadi di jemaat Korintus, saudara? Mereka sedang mencoba mengecilkan terang yang besar itu ke dalam kotak-kotak kecil kelompok mereka. Mereka sedang mencoba memakai sepatu sempit yang namanya golongan Paulus, golongan Apolos, nanti ada lagi golongan Kefas, golongan Yesus. Ini bayangkanlah kita kebaktian, duduknya itu dibagi berdasarkan golongan. Ya kalau di kita sebutlah, apa namanya wilayah atau rayon kalau di kita? Wilayah ya. Yang sebelah kanan ini wilayah 1. Sebelah kanan, sebelah kiri wilayah 2. Wilayah 3 di atas. Wilayah 4 nanti jam 9. Seperti itu di Korintus. Tapi nyebutnya bukan wilayah lagi, langsung menyebut tokoh. Kelompoknya Paulus mana? Kelompoknya Apolos? Kefas, bayangkan Kefas itu kan Petrus ya. Namanya aja dipinjam, saudara. Bahkan ada kelompok Yesus. Yesus aja nggak punya followers, saudara ya. Dibuat kelompok Yesus oleh jemaat di Korintus. Ada banyak golongan di sana. Maka bicara tentang salib Kristus bagi dunia adalah kebodohan, tetapi salib Kristus adalah kekuatan. Karena salib itu meruntuhkan semua kotak-kotak kecil kita. Meruntuhkan kotak-kotak korek api kita. Meruntuhkan terang yang berbayang-bayang, yang kelap-kelip. Meruntuhkan sepatu kecil kita. Salib memaksa kita untuk melihat hidup dari cara pandang kekekalan. Bukan dari cara pandang atau perspektif siapa yang paling benar di kelompok. Maka saudara-saudari dikasih Tuhan, kata bertobatlah bukan karena kita jahat. Tetapi karena hidup kita jauh lebih berharga daripada ukuran yang kita jalani saat ini. Jauh lebih berharga daripada daerah bayang-bayang kita sekarang. Terang itu jauh lebih berharga. Pertobatan itu mengajak kita untuk mengarahkan diri kita kepada terang kita. Apakah kita tetap tinggal dalam perahu? Leha-leha, mager. Tapi perahu itu perahu yang berisi ketakutan karena kita tidak mampu. Diam aja di perahu. Takut melangkah, takut keluar. Maka untuk itu bertobatlah. Ubahlah cara pandangmu, pandanglah terang Kristus. Apakah kita terus mencari persetujuan dari para Zebedeus tanda petik dalam hidup kita? Dalam hidup saudara dan saya daripada mencari identitas dalam Tuhan. Kalau itu terjadi bertobatlah. Apakah kita terjepit dalam bayang-bayang di masa lalu? Dalam luka lama? Dalam kepahitan yang membuat kaki kita pincang? Tidak bisa melompat, tidak bisa melangkah. Takut untuk keluar dari daerah bayang-bayang. Kalau itu terjadi, bertobatlah. Rubah cara pandang kita, lihatlah terang Kristus.
Yesus tidak memanggil para nelayan untuk berhenti menjadi nelayan. Yesus memanggil mereka untuk menjadi lebih dari sekedar nelayan. Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Yesus membesarkan dunia mereka, diperluas. Jangan tunggu sampai besok Bapak Ibu sekalian. Jangan tunggu sampai hidup kita baru sempurna. Jangan tunggu hidup kita sampai sempurna dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Bertobatlah pagi ini, hari ini. Arahkanlah pandanganmu berbalik arah kepada Tuhan. Lepaskanlah sepatu yang sempit itu. Keluarlah dari kotak korek api kita. Keluarlah dari perahu yang membuat kita nyaman. Keluarlah dari jeratan jala yang membuat kita tidak bisa kemana-mana. Tinggalkanlah jala yang menjerat harga diri kita, identitas kita sebagai anak Allah. Keluar dari perahu yang nyaman, juga membosankan itu. Jadilah berani untuk menjadi diri saudara yang sesungguhnya di depan Tuhan. Sebab kerajaan sorga itu adalah kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya. Kehidupan yang luas, kehidupan yang penuh dengan terang yang sudah ada di depan pintu kita masing-masing. Pertanyaannya untuk kita sekarang, maukah kita melangkah keluar dari kotak korek api kita, dari ukuran sepatu kita yang sempit, menerima ukuran yang pas, yang baru? Maukah kita keluar dari perahu kita untuk berjumpa dengan Yesus, diberikan kesempatan yang baru, diberikan dunia yang baru, tempat bermain yang lebih luas, diberikan kesempatan untuk kita bertumbuh? Hari ini kita akan menjawabnya. Karena hal yang sejati adalah sungguh, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, jemaat dan simpatisan sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita memasuki doa syafaat yang nanti di bagian terakhir kita akan tutup dengan nyanyian doa Bapa Kami. Tapi sebelum kita mulai, mari kita menikmati persekutuan di dalam doa. Tanyakanlah kepada orang di samping kiri atau kanan, depan atau belakang, apa yang mau saya doakan. Bertukar pokok doa. Nanti dalam doa syafaat saya berikan kesempatan untuk saudara saling mendoakan. Silakan bertukar pokok doa dengan orang di samping kiri atau kanan, depan atau belakang. Kalau belum kenalan, kenalan dulu. Silakan. Saudara, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Allah, lihatlah kami yang berhimpun di gereja-Mu. Kami datang dengan kaki yang pedih karena terlalu lama memakai sepatu hidup yang sempit. Kami sering lebih sibuk menyemir sepatu kami agar mengkilap di depan orang lain, sementara jari-jari kaki kami terjepit dan berdarah di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir dalam kebaktian ini. Engkau tahu Tuhan betapa sakitnya berjalan dalam bayang-bayang kegagalan dan rasa tidak mampu. Ampuni kami yang lebih suka merawat luka daripada menerima kesembuhan. Hari ini berilah kami keberanian untuk melepaskan sepatu yang lama yang menyiksa itu. Biarlah rahmat-Mu menjadi sepasang sepatu baru yang pas di kaki kami, agar kami bisa berjalan lagi, bukan menuju kesempurnaan yang melelahkan, tetapi menuju kasih-Mu yang melegakan. Tuhan, berikanlah kami cahaya-Mu untuk kami menemukan jalan pulang kepada Tuhan, terarah kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga di jemaat-Mu dan simpatisan di gereja-Mu ini. Terkadang rumah kami menjadi seperti perahu yang terlalu sesak oleh banyak harapan. Kami sering menjadi Zebedeus bagi satu sama lain, menjadi sosok yang menentukan ukuran sepatu yang harus dipakai oleh anak-anak kami, menentukan ukuran sepatu yang harus dipakai oleh pasangan kami, mertua kami, mantu kami, tanpa peduli apakah jiwa mereka nyeri, lebam, terluka di dalamnya. Perbaikilah ya Tuhan pilihan kata-kata cinta, kasih dalam keluarga kami. Ajarilah kami untuk tidak lagi saling menjerat dengan jala tuntutan kami kepada yang lain, tetapi lebih saling melepaskan jerat itu menuju panggilan-Mu yang lebih besar. Biarlah orang tua tidak menjadi bayang-bayang yang mematikan bagi anak-anaknya, dan biarlah anak-anak menemukan identitasnya bukan pada persetujuan manusia, melainkan pada pelukan-Mu. Jadikanlah keluarga kami tempat di mana setiap orang berani melepaskan jala yang lama dan memulai petualangan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu GKI Gading Indah. Kami menyerahkan jemaat Tuhan ini, kiranya Engkau boleh memakai jemaat Tuhan dalam layanan yang menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang. Biarlah jemaat-Mu tidak tenggelam dengan kenyamanan yang ada. Jangan juga biarkan jemaat-Mu terjebak dalam perpecahan golongan yang hanya sibuk bertanya siapa yang paling benar, sementara dunia di luar sedang kedinginan membutuhkan layanan kehangatan dari gereja-Mu. Biarlah semangat menjadi gereja yang keluar membawa kasih Tuhan boleh terus ada di jemaat ini. Biarlah jemaat-Mu boleh tergerak untuk berani meninggalkan perahu apapun, perahu kenyamanan, melepaskan jala birokrasi yang kaku dan menuju ke pinggiran, ke tempat orang-orang di mana orang-orang berjalan dengan kaki yang telanjang karena tidak mempunyai harapan. Biarlah jemaat-Mu ini boleh menjadi terang Tuhan yang menyingkapkan bayang-bayang penderitaan, kemiskinan, kesepian di kota ini. Biarlah perubahan ini dimulai di hari ini, di jemaat ini bersama dengan umat-Mu. Kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk saling mendoakan.
kami mendengar apa yang boleh menjadi kerinduan, beban, pergumulan dari saudara kami yang berada di samping kiri atau samping kanan, depan atau belakang. Kami mau membawa dalam doa tentang mereka kepadamu. Dengarlah ya Tuhan doa kami tentang dirinya yang kami bawa kepada Tuhan. Disilakan jemaat Tuhan menaikkan doa syafaat pribadi untuk mendoakan orang yang tadi berbagi pokok doa dengan saudara. Tuhan, kami telah membawa anak-Mu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya, kerinduannya, Tuhan boleh bukakan jalan. Ketika perjalanan hidupnya mengalami pintu yang tertutup, Engkau boleh membukakan pintu yang baru kepadanya. Biarlah ia boleh merasakan kasih Tuhan, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu, tuntunan-Mu, damai-Mu, berkat-berkat, dan anugerah demi anugerah yang Kau punya. Kami menyerahkan dia untuk Tuhan jaga dan pelihara. Bahkan Tuhan taruh di hati-Mu, agar ia boleh terus merasakan kasih Tuhan yang agung, yang mulia, yang melampaui segala akal dan pikiran. Terima kasih bahwa kami boleh terpanggil untuk mendoakan anak-Mu yang Kau kasihi ini. Yalah Bapa, Tuhan Yesus telah datang bukan untuk menghakimi sepatu kami yang butut, tetapi untuk mengajak kami berlari menuju masa depan yang cerah. Kami bersyukur karena Engkau tidak memanggil kami untuk sekedar menjadi anak yang baik, yang palsu, tetapi menjadi manusia baru yang merdeka di dalam Tuhan. Pagi ini kami melangkah keluar dari gedung gereja ini dengan ukuran jiwa yang baru. Karena doa ini kami alaskan demi Kristus Sang Terang sejati yang mengajar kami untuk berdoa. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.
Mari kita menyanyikan pujian dari NKB 204. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu ingin bersyukur kepadamu untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami sebagai individu, sebagai keluarga, dan sebagai jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan juga berkat-berkat-Mu yang menyertai kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau kuduskan dan Engkau berkenan menerimanya. Dan biarlah persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik untuk siapa saja dan apapun juga yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amen.
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.